Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Perselingkuhan liar suamiku, bagian ke-9. Surprise membagongkan untuk sang istri. Lina menepuk keningnya, gara-gara ia terlalu sibuk merawat almarhumah ibu mertuanya, sampai-sampai ia lupa kalau pil KB-nya gak pernah ia minum lagi. Aduh gimana ini, aku sampai lupa minum pil KB. Aku terlalu fokus merawat almarhumah ibu, lebih baik aku pergi ke rumah Bu Bidan, biar bisa konsultasi langsung sama ahlinya, gumam Lina. Ia pun memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Bidan saat itu juga. Lina berjalan menuju rumah Bu Bidan. Meski jarak rumahnya ke rumah Bu Bidan lumayan jauh, tapi Lina tetap memaksakan untuk jalan kaki saja. Mengingat, ia hanya punya uang sedikit, takut gak cukup jika dipakai naik angkot. Kalaupun punya uang lebih, ia merasa sayang uangnya jika harus dipakai naik angkot, mengingat Lina hanyalah orang susah. Lina lebih memilih uangnya untuk kebutuhan anak-anak saja. Di tempat bidan, Lina pun duduk. Ia pun mulai menceritakan semuanya, seraya menunduk ia takut kalau Bu Bidan sampai memarahinya karena ia sudah teledor. Berapa hari gak minum pil KB? Tanya Bu Bidan. Kira-kira sebulanan Bu, sahut Lina santai. Bu Bidan geleng-geleng. Ampun, lupa sampai selama itu. Ibu sih bisa saja suntik KB, dengan catatan tidak hamil. Berhubung sudah kelamaan gak diminum, jadi sebelum suntik KB terpaksa ibu periksa dulu, gimana? Apa kamu bersedia? Tanya sang bidan. Lina mengangguk. Baik, saya bersedia Bu. Ya sudah, yuk saya periksa dulu, ajak Nining. Setelah berbaring, Bu Bidan pun mulai meraba perut Lina. Tuh kan, sudah ada isinya, ucap Bu Bidan Nining santai. Dek. Perkataan Bu Bidan barusan berhasil membuatnya terkejut. Orang lain mungkin akan senang dengan berita kehamilannya, tapi tidak dengan Lina, justru ia merasa bingung dengan kehamilannya. Apa Bu, aku hamil lagi? Tanyanya terbata-bata. Nining mengangguk. Iya, sudah 7 minggu. Aduh, gimana ini? Ucap Lina dalam hati. Ini vitamin dan obat mual diminum 3 kali sehari. Kalau tidak mual, boleh tidak diminum juga, yang penting vitaminnya aja diminum 1 kali sehari, pesan Nining. Lina mengangguk. Baik Bu. Lina pun mengeluarkan uang dari saku celananya, uang yang seharusnya ia pakai untuk kebutuhan dapur, terpaksa ia pakai untuk periksa ke bidan. Ini Bu uangnya. Ucap Lina seraya menyodorkan uang 25.000. Setelah membayar biaya pengecekan, Lina pun pamit pulang. Lina berjalan dengan langkah gontai, sepanjang perjalanan ia hanya melamun, memikirkan jalan hidupnya yang semakin hari semakin rumit. Ya Allah, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Kenapa aku harus hamil lagi, sementara suamiku lupa diri? Aku gak mau punya anak lagi, tapi aku pun tak kuasa jika harus menggugurkannya. Di tempat lain. Akhir-akhir ini Endah merasa tak enak badan. Kepalanya pusing, perutnya mual dan selalu ingin muntah. Duh, ini kenapa ya, gak biasanya aku kayak gini, pikir Endah. Lebih baik aku berobat saja ke dokter, tekadnya. Ia pun pergi berobat saat itu juga. Sesampainya di tempat praktek dokter. Silahkan duduk. Titah Dokter Yoshima seraya tersenyum. Sakit apa Bu? Gak tahu Dok, akhir-akhir ini kepalaku pusing, aku juga sering mual, bawaannya pengen muntah aja, keluhnya. Yoshima mengangguk. Oh, ya sudah, saya periksa dulu. Jadi saya kenapa Dok? Tanya Endah setelah beres diperiksa. Dokter Yoshima tersenyum. Menurut hasil pemeriksaan, Ibu Endah tidak sakit apa-apa. Gejala yang Ibu rasakan selama ini bukanlah sakit. Melainkan Ibu Endah sedang hamil, dan usia kehamilannya sudah berusia 5 minggu. Apa? Saya hamil Dok? Tanya Endah. Seakan tak percaya dengan kenyataan yang baru saja ia dengar. Iya, Ibu hamil, ini resep obatnya, silahkan tebus di ruangan apoteker. Ucap Dokter Yoshima seraya menyodorkan kertas resep. Iya Dok, terima kasih. Ucap Endah seraya berlalu pergi menuju ruang apoteker.
Setelah menebus obat, Endah pun memutuskan untuk langsung pulang ke rumah. Di rumah, Endah mulai bingung dengan kehamilannya. Duh, gimana ini? Bisa-bisanya aku kebobolan. Anak ini gak mungkin anaknya Maman, selama ini Maman selalu pakai pengaman, terus ini anak siapa? Gumamnya. Endah adalah seorang wanita malam. Ia siap melayani siapa saja meski suami orang sekalipun, urusan wajah dan umur tak penting bagi Endah. Yang terpenting baginya fulus, pasti akan ia layani dengan nikmat dan senang hati. Endah terdiam, memikirkan apa yang selanjutnya harus ia perbuat. Ah bodoh amat, ini anak siapa, yang pasti aku ingin Maman yang jadi suamiku. Aku yakin Maman pasti mau menikahiku, secara dia kan sangat tergila-gila kepadaku, ucapnya penuh percaya diri. Endah bergegas pergi ke jalan, seperti biasa, ia akan diam di pinggir jalan, menunggu sang pujaan hati lewat. Sebentar lagi Maman pasti datang, gumamnya. Mengingat, Endah sudah tahu betul jadwal pacarnya akan datang. Setelah mobil Maman sudah terlihat, seperti biasa, ia akan melambaikan tangan, Endah sudah tahu betul mobil kekasihnya itu. Maman menghentikan mobilnya. Hai sayang. Sapa Endah seraya masuk ke dalam mobil bagian kursi depan, agar ia bisa bermanja dengan Maman. Cup. Endah mengecup pipi Maman tanpa rasa malu. Maman tersenyum. Seperti biasa, Endah akan senderan manja di bahu sebelah kiri Maman. Yang, boleh aku minta sesuatu ga? Tanyanya seraya mengeluarkan suara manjahnya. Maman tetap menyetir mobil. Boleh dong, emang sayangku mau minta apa? Tanya Maman seraya mencolek dagu Endah. Endah pun tersenyum. Kalau aku minta kamu nikahi aku, kamu bersedia tidak? Tanyanya. Bersedia dong sayang, emang gak apa-apa kalau jadi yang kedua? Tanya Maman. Gak masalah, meski aku jadi yang kedua, yang penting kan akan menomorsatukan aku, sahut Endah penuh percaya diri. Pasti dong sayang, jadi kapan kita menikah? Sekarang juga, sahut Endah mantap. Cekit. Maman tersentak kaget, sehingga dengan cepat ia mengerem mobilnya. Maman menoleh ke arah Endah, menatapnya lekat mata kekasihnya. Kamu serius? Tanyanya seakan tak percaya dengan ucapan kekasihnya. Endah mengerucutkan bibirnya. Pertanyaan Maman berhasil membuat moodnya memburuk. Kenapa, kamu takut sama istrimu? Tanya Endah ketus. Siapa takut, nanti sore kita ke penghulu. Ucap Maman yang merasa tertantang. Endah pun mengembangkan senyumnya, senyum penuh kemenangan. Yi. Terima kasih ya sayang, ucapnya seraya memeluk Maman. Iya sama-sama, jawab Maman seraya membalas pelukan Endah. Bagus, Maman bersedia menikahiku, dengan begitu semua permasalahanku selesai. Bodoh amat dengan istrinya, yang penting Maman lebih mengutamakan aku daripada Lina, ucap Endah dalam hati. Ya sudah, kalau begitu. Kamu pulang Gi, siap-siap, titah Maman. Iya sayang. Setelah mengantarkan Endah, Maman pun memutuskan untuk pulang dan bersiap-siap. Sampai di rumah. Maman langsung masuk kamar dan bersiap-siap. Diam-diam Lina mengikuti suaminya. Dari jauh ia terus memperhatikan suaminya yang sedang ngaca seraya terus senyum-senyum sendiri. Kang Maman kenapa ya, kayak anak muda yang lagi kasmaran, gumamnya. Lina pun bergegas menghampiri suaminya, ia mengamati penampilan suaminya dengan seksama. Kamu mau kemana Kang? Tanya Lina ketika melihat suaminya sudah rapi dan wangi. Maman tersentak kaget ketika melihat istrinya yang tiba-tiba datang. Nyomet. Ngagetin aja lo, gua mau nikah lagi. Kenapa emang, masalah buat lo? Ucap Maman tanpa tedeng aling-aling. Maman pun berlalu pergi begitu saja dari hadapan istrinya. Dek. Lina terkejut. Dadanya tiba-tiba saja sakit, rasanya bagai ditusuk sembilu, tangisnya pecah saat itu juga. Lina terduduk, tiba-tiba saja tubuhnya menjadi lemas. Lina menangis sejadi-jadinya. Tega kamu Kang. Aku minta cerai tapi kamu gak mau ceraikan aku, malah siksaan yang kau berikan. Kamu terus nyakitin aku sampai badanku menjadi kurus kering begini. Kamu buat aku menderita, dan sekarang, bisa-bisanya kamu mau menikah lagi, di saat aku sedang mengandung anakmu. Ya Allah aku lelah, ambil saja nyawa suamiku ya Allah,
aku ikhlas. Aku dan anak-anak bisa bahagia meski tanpa kehadirannya. Riva dan Raffi baru saja pulang dari pengajian, mereka bergegas berlari ketika mendengar suara tangisan ibunya. "Mama kenapa?" tanya Riva dan Raffi. Mereka berdua pun mendekati ibunya. "Dek." Lina terkejut ketika mendengar suara kedua anaknya, rupanya kedua anaknya sudah pulang dari pengajian. Ia pun bergegas menghapus air matanya dengan kasar. "Enggak nak, Mama gak apa-apa kok, sini Mama peluk." Pinta Lina, seraya merentangkan kedua tangannya. Setelah menikah, Maman membawa Endah ke rumahnya, dengan memasang wajah tanpa dosa. Ia menggandeng Endah masuk ke dalam rumah, tanpa memikirkan perasaan istri dan anak-anaknya. Apalagi menghiraukan akan omongan orang-orang, mengingat Maman adalah orang yang berkuasa di kampungnya, semua orang tunduk padanya. Para tetangga yang melihatnya, hanya bisa mengelus dada. Mereka sama sekali tidak bisa membantu Lina, mereka hanya bisa berkata, "Kasihan sekali Lina dan anak-anaknya. Maman memang sangat keterlaluan, semoga Allah cepat menyadarkannya." "Halo istri pertamaku, aku mau kasih kamu surprise nih," ucap Maman. Lina tak menghiraukan sapaan suaminya, ia hanya menampakkan wajah tak sukanya. "Surprise membagongkan yang ada," umpat Lina dalam hatinya. Endah tersenyum seraya terus memperhatikan Maman yang menggoda Lina. Maman kembali menggodanya. "Kenapa diam saja istri pertama, terima dan sambut dong surprise-nya. Kalian kan sama-sama istriku, jadi kalian harus akur. Seharusnya kamu berterima kasih kepadaku, karena aku sudah membawa teman untukmu," ucap Maman seraya mencolek dagu Lina. Lina mendongkak, menatap lekat suaminya. "Apa kamu sudah gila Kang? Kamu bawa perempuan dajjal ini untuk tinggal di sini. Yang benar aja. Rugi dong. Aku gak sudi tinggal bersama dia," bentak Lina. Dari tadi amarahnya memang sudah tersulut, ketika suaminya datang membawa madunya ke rumah. Tetapi, Lina tetap berusaha untuk tak meluapkan amarahnya. Tapi, Maman terus saja menggodanya, hingga akhirnya ia tak mampu lagi menahan amarahnya. Selama ini ia sudah cukup sabar menghadapi sikap gila suaminya, tapi, kali ini Lina sudah tak kuat lagi, hingga akhirnya ia pun berani membentak suaminya. Tak terima dibentak. Plak. Maman menampar pipi Lina dengan keras. "Nyomet! Jangan kau bentak aku, dan jangan pernah kau sebut Endah dengan sebutan wanita dajjal. Dia itu istriku, sama sepertimu, dan dia punya nama," bentaknya. Sementara Endah, dia hanya tersenyum, senyum penuh kemenangan. Ia merasa puas dan merasa bangga karena telah dibela oleh Maman. "Bagus sayang, kamu lebih membelaku. Marahin aja terus, biar dia tahu rasa," gumam Endah. Lina memegang pipinya, rasanya memang perih dan panas, tapi ia tetap berusaha untuk menahan agar tak menangis. "Sabar Lina, jangan menangis, kamu harus bisa membuktikan kepada wanita dajjal itu, kamu bukan perempuan lemah," gumamnya dalam hati. "Aku gak ngerti sama jalan pikiranmu, apa kamu tidak memikirkan perasaan anak-anak hah? Ayah macam apa kamu ini? Bayangkan jika kamu ada di posisi mereka, bayangkan jika ayahmu membawa selingkuhannya ke rumah. Bagaimana perasaanmu?" bentak Lina. Maman mengepalkan tangannya. "Aduh gawat, kenapa tiba-tiba perutku mual? Aku harus cepat-cepat pergi ke kamar mandi," gumam Lina. Ia pun bergegas berlari ke belakang. Maman bergegas berlari menyusul Lina dan hendak memberi pelajaran kepada Lina. Ia tak terima dengan sikap istrinya yang telah berani membentaknya. Baginya, harga diri itu harus selalu dijunjung tinggi, ia tidak suka jika ada orang yang membentaknya. Ia merasa dilecehkan, sehingga Maman tak segan untuk membalasnya dengan balasan yang lebih sadis. "Awas kau Lina, seenaknya saja main kabur. Kamu pikir aku akan meloloskanmu begitu saja? Tidak akan. Aku tidak terima dibentak." Maman terdiam, tiba-tiba saja langkahnya terhenti ketika mendengar suara. Huek! Huek! Lina memuntahkan isi perutnya. Setelah merasa enakan, ia pun bergegas untuk kembali ke ruangan tengah rumah. Dek! Tiba-tiba saja jantungnya berdebar. "Astagfirullahaladzim," ucap Lina ketika hampir menabrak Maman, yang tiba-tiba saja sudah berdiri di samping pintu kamar mandi. "Kamu hamil?" tanyanya menyelidik.
Lina menunduk. Kemana saja kamu, Kang? Baru sadar kalau aku hamil, ucap Lina dalam hati. Amarah Maman seketika hilang, ketika melihat istrinya muntah, ia tahu betul bahwa itu adalah ciri-ciri orang hamil. Lina membuang muka. Bukan urusan kamu, apa pedulimu? Urus saja istri barumu itu, sindirnya. Ia pun memilih untuk berlalu pergi begitu saja dari hadapan suaminya. Kamu tenang saja, aku akan memenuhi permintaanmu. Endah tak akan lama tinggal di sini, hari ini juga aku akan mencari kontrakan untuknya. Lina terus melangkah tanpa menghiraukan perkataan suaminya. Maman kembali menghampiri istri mudanya. Kamu tunggu di sini ya, aku mau keluar sebentar, nyari kontrakan buat kamu. Endah menggenggam tangan suaminya. Sayang, aku ikut, bujuknya. Di najis. Gerutu Lina, seraya membuang muka. Jangan, kamu tunggu aja di sini sama Lina, aku perginya cuma sebentar kok. Ya sudah kalau begitu, jangan pergi lama-lama ya sayang. Iya sayang. Huek, jijik anjir, sindir Lina. Lina titip Endah ya, istri tua sama istri muda harus akur. Teriak Maman, seraya berlalu pergi meninggalkan kedua istrinya. Dasar laki gila. Najis banget harus tinggal berdua sama wanita iblis kayak gini, mending aku tinggal di luar sambil menunggu anak-anak pulang sekolah. Gerutu Lina, seraya berlalu pergi meninggalkan Endah sendirian. Bersambung.